Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan darah kita dalam kitab Syarh Ulumatil I'tiqad. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sifat tinggi, dan itu adalah sifat yang ke-14 dari yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, dan bukan berarti sifat Allah hanya yang ada di buku sini saja, bukan ya. Ini hanya contoh agar seseorang dapat memahami kaidah Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip dasar-dasar Ahlus Sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan contoh tidak memberikan pembatasan ya, bukan berarti hanya itu saja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala su'ila al-imamu Malik bin Anas. Suatu ketika pernah ditanya Imam Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Dia adalah tabi'ut tabi'in. Ya, Malik bin Anas adalah tabi'ut tabi'in. Faqila ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di arsy istawa. Lalu laki-laki itu bertanya, kaifastawa? Bagaimana istiwanya Allah? Dan kita dalam kaidah apa? Boleh gak seperti ini? Boleh gak membagaimanakan? Nggak boleh. Wala takif, ya. Wala tahrif bi ghairi tahrifin, wala ta'til, wala takif, gak boleh membagaimanakan. Dan ini laki-laki ini bertanya kepada Imam Malik, ya Aba Abdullah. Ya, Imam Malik itu kunyahnya Aba Abdullah. Ya Aba Abdullah, Allah beristiwa di atas arsy. Kaifastawa? Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik menjawab, faqala al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa maknanya itu maklum, sudah diketahui. Ya ghairu majhul, tidak diketahui. Berarti apa maksudnya? Diketahui. Tidak dibodohi. Berarti apa maksudnya? Diketahui. Makna istiwa maklum, jelas, diketahui, yaitu tinggi dan menetap. Ya, artinya ghairu majhul, hati-hati itu ya. Mudahnya istiwa diketahui, udah itu aja. Tapi kalau letterleknya ghairu majhul, tidak diketahui, yaitu maksudnya apa? Diketahui. Tidak dibodohi, yaitu diketahui. Apa makna istiwa? Al-ulu wal istiqrar, tinggi dan menetap. Kemudian kata Imam Malik, wal kaifu ghairu ma'qul. Dan bagaimananya enggak bisa dipahami oleh akal. Tidak diakalkan, maksudnya apa? Tidak dapat dipahami oleh akal. Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita, sehingga kita tidak bisa menetapkan dengan akal kita, karena akal kita lemah, kurang, cacat. Oleh karena itu kata Imam Malik, wal kaif ghairu ma'qul. Bagaimananya istiwanya Allah itu enggak bisa dipahami oleh akal. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya wajib. Dan lihat, was-su'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya adalah suatu hal yang tidak pernah terjadi, suatu kebid'ahan. Bagaimana wajahnya Allah, bagaimana turunnya Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana ini dan itu. Pertanyaan itu ada hal yang baru, kebid'ahan. Para sahabat ketika Nabi mengatakan Allah memiliki ini, para sahabat gak ada mereka bertanya bagaimana wajahnya Allah.
Ketika turun di tengah-tengah para sahabat, Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, apakah ada dari para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa istawa?" Enggak ada. Karena mereka mengimaninya. Karena mereka menerima dan berserah diri. Ya udah, Allah beristiwa. Allah enggak mengabarkan bagaimana istiwanya, ya udah kita imani saja, berserah diri. Tsumma amara birrajuli fa ukhrija. Kemudian Imam Malik memerintahkan laki-laki itu lalu dikeluarkan. Yang memerintahkan untuk dikeluarkan, diusir. Tujuannya untuk membersihkan majelis ilmu dari syubhat-syubhat. Karena ketika misalnya orang tersebut masih ada di tengah-tengah majelis ilmu, nanti dia pasti akan menyebarkan syubhat. Tuh kan, lihat Imam Malik gak bisa jawab. Bener kan apa kata aneh itu tuh, dia ini dan itu. Lihat, menyebarkan kebencian, menebarkan syubhat. Oleh karena diusir langsung oleh Imam Malik. Kemudian asyarh, qala syari rahimahullah ta'ala, jawabul imami Malik ibn Anas ibn Malik wa laysa abuhu Anasa ibn Malikin as-sahabiyyi bal ghairuhu wa kana jaddu Malikin min kibari tabi'in wa abu jaddihi min as-sahabati. Ulida Malikun sanata 93 lil hijrah bil Madinati wa mata fiha sanata 79 ba'da 100 lil hijrah wa huwa fi asri tabi'it tabi'ina. Jawaban Imam Malik bin Anas bin Malik, ya. Jadi Imam Malik ini nama beliau Malik bin Anas bin Malik, dan ditegaskan oleh pensyarah walaysa abuhu Anas ibn Malik as-sahabi. Jadi bapaknya bukan Anas bin Malik yang sahabat. Kan ada sahabat namanya siapa? Anas bin Malik. Jadi bapaknya Imam Malik Anas bin Malik, tapi yang dimaksud Anas bin Malik itu bukan yang sahabat, akan tapi yang lainnya. Wa kana jaddu Malik min kibari tabi'in, dan kakeknya Imam Malik ini termasuk pembesar tabi'in. Termasuk pembesar tabi'in. Wa abu jaddihi minas sahabati, dan bapak kakeknya berarti apa? Buyutnya. Bapak kakeknya berarti ya buyut, kan benar ya? Buyutnya adalah sahabat. Ulida Malikun, Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di Madinah, dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Dan beliau pada masa tabi'it tabi'in, ya. Beliau tabi'ut tabi'in. Itu biografi singkat tentang Imam Malik. Su'ila Malikun, ya, Imam Malik ditanya di majelisnya, faqila ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih berada di arsy, istawa, bagaimana istawanya Allah? Faqala rahimahullah, maka beliau Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul ay ma'lumul ma'na wa huwa al-'ulu wal istiqraru. Istiwa ghairu majhul, tidak dibodohi, maksudnya apa? Diketahui maknanya, ay ma'lumul makna. Istiwa jelas maknanya, diketahui maknanya. Apa itu? Wa huwa al-'ulu wal istiqrar, tinggi dan menetap. Wal kaifu ghairu ma'qul, dan bagaimananya enggak bisa dipahami oleh akal. Ay kaifiyatul istiwa'i ghairu mudrakatin bil aqli. Wal kaif ghairu ma'qul, maksudnya apa? Kaifiyatul istiwa, bagaimananya istiwa Allah, ghairu mudrakatin bil aqli, tidak dapat diketahui oleh akal. Lianna Allah Ta'ala a'zamu wa ajallu min an tudrikal uqulu kaifiyatas sifatihi. Perhatikan ini. Kenapa bagaimananya istiwa Allah nggak bisa didapatkan, nggak bisa dipahami oleh akal? Lianna Allah Ta'ala a'zam, karena bahwasanya Allah lebih agung.
wa ajallu dan lebih mulia min an tudrikal uqulu kaifiyatas sifatihi, daripada untuk diketahui oleh akal bagaimana sifat-sifatnya. Allah lebih mulia, Allah lebih agung daripada diketahui oleh akal bagaimana sifat-sifatnya. Sehebat apapun membagaimanakan sifat Allah, Allah lebih mulia dan lebih agung. Oleh karena itu enggak boleh membagaimanakannya. Wal imanu bihi ai al istiwa wajibun, mengimaninya yaitu istiwa wajib. Allah beristiwa di atas arsy. Liwurudihi fil kitabi was sunnati, karena datangnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sudah jelaskan itu. Was su'alu anhu ay anil kaifi bid'atun. Bertanya tentangnya itu tentang bagaimana, apapun dari sifat Allah ditanyakan bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, itu adalah suatu hal yang bid'ah. Kenapa? Li'anna su'ala anhu lam yakun fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Li'anna su'ala anhu, karena bahwa saya bertanya tentangnya, yaitu tentang bagaimana sifatnya Allah, bagaimana istiwanya Allah, lam yakun fi ahdin nabi, tidak pernah terjadi pada masa Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Itu yang anak katakan, ketika ayat itu turun, nggak ada dari para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah kaifa istawa, nggak ada. Bukti bahwasanya mereka mengimaninya dan mereka paham maknanya jelas. Istawa ya al-ulu wal istiqrar. Bagaimananya Allah nggak mengabarkan, ya udah kita terima dan berserah diri. Thumma amara bis-sa'ili fa ukhrija minal masjidi khaufan min ay yuftinan nasa fi aqidatihim wa ta'ziran lahu biman'ihi min majalisil ilmi. Thumma amara bis-sa'ili, kemudian Imam Malik memerintahkan penanya itu, fa ukhrija minal masjid, untuk dikeluarkan dari masjid, khaufan min ayyuftinan nasa, karena takut dari memberikan fitnah kepada manusia, fi aqidatihim, dalam keyakinan mereka, wa ta'ziran lahu, dan sebagai teguran baginya, biman'ihi, dengan mencegahnya dia dari majelis-majelis ilmu. Kalau itu memang pertanyaan tidak boleh. Itu pertanyaan adalah sebuah kebid'ahan. Dan sebagai teguran kalau dia adalah pertanyaan yang keliru dan dia adalah salah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan nanti di pertemuan yang akan datang kita masuk ke faslu kalamillahi ta'ala, fasal firman Allah ta'ala. Itu nanti sifat yang ke-15, bahwasanya al-kalam, Allah SWT berbicara. Allah berbicara. Dan nanti akan dijelaskan kelompok-kelompok yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah dalam sifat Allah al-berbicara. Dan itu panjang tentang hal itu ya. Dan Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.